Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anakku semuanya, pada video kali ini Ustadz akan menceritakan beberapa kisah tentang keimanan para sahabat. Sebelumnya kita sudah bahas ya tentang apa itu iman, ya apa itu Islam. Kita ketahui iman adalah ya keyakinan di dalam hati, pengucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Yang mana para sahabat Nabi ini yang paling baik di dalam menjalankan keimanan mereka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita lihat beberapa kisahnya. Yang pertama adalah kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita sudah tahu beliau adalah salah satu sahabat yang paling mulia di antara sahabat yang lainnya. Ya, merupakan Khulafaur Rasyidin yang pertama. Pada suatu hari, beliau radhiyallahu anhu sedang berceramah di Masjidil Haram, sehingga akhirnya apa? Dia dipukuli oleh orang-orang musyrik. Di antara yang memukulinya adalah Utbah bin Rabi'ah. Dia memukul wajah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan dua sandal. Ya, dengan sandalnya dipukul tuh Abu Bakar As-Siddiq hingga terluka. Dan Abu Bakar, ya, apakah dia putus asa? Tidak. Dia tidak putus asa, dan dia masih tetap menemani Rasulullah untuk berdakwah di mana? Di Mekah, di tengah siksaan kaum Quraisy. Kemudian ada juga kisah Abdullah bin Mas'ud pada suatu waktu membaca Al-Quran dengan suara yang keras, dan mereka siapa? Kaum Quraisy memukulinya hingga mukanya terluka. Luar biasa ya. Kita zaman sekarang kalau mengaji tinggal ngaji ya. Alhamdulillah. Kalau dahulu Abdullah bin Mas'ud ini ya, salah satu sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, baca Al-Qur'an dengan suara keras dipukulin sama kaum Quraisy. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya di dalam keimanannya. Nah, ini kisah yang kedua tentang Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ada kisah yang ketiga tentang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Tatkala ibu dari Mus'ab bin Umair ini tahu tentang keimanan beliau radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini menyembunyikan keimanannya. Ya, tidak diberitahukan kepada ibunya yang masih musyrik pada saat itu. Kemudian apa? Akhirnya si Mus'ab bin Umair ini diusir dari rumah ibunya. Ya, tidak boleh tinggal di rumah ibunya lagi. Mus'ab bin Umair ini adalah anak muda yang hidup di dalam ya bergelimangan harta ya dari orang tuanya yang kaya. Banyak hartanya ya, orang kaya, anaknya orang kaya. Tetapi setelah dia diusir oleh ibundanya, dia tidak lagi mendapatkan apa yang bisa mengganjal perutnya dari rasa lapar. Maksudnya dia ya, setelah diusir itu, setelah dia masuk ke dalam Islam, dia sering lapar. Maksudnya itu ya, sering lapar hingga kulitnya juga bersisik, terkelupas karena kelaparan seperti kulit ular yang terlepas dari badannya. Dan bahkan beberapa sahabatnya ya menandunya karena saking laparnya, menjadi kelaparan ketika sudah diusir oleh ibundanya. Ya. Sebelumnya orang kaya, tapi ketika masuk Islam apa? Ya, dia kelaparan. Bayangkan. Ya, zaman sekarang orang kaya kelaparan itu sepertinya ya menjadi hal yang sepertinya tidak mungkin. Orang kaya kok kelaparan? Ini orang kaya masuk Islam, diusir dari rumahnya sehingga dia akan merasakan kelaparan yang sangat luar biasa, laparnya. Sehingga harus ditandu, dipapah, ya digendong sama sahabat yang lain. Ini kisah yang ketiga tentang sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu.
Nah, kemudian kisah yang keempat adalah tentang ya sahabat Nabi yang kita sudah tahu nih namanya. Kita sudah tahu tentang nama beliau ini ya, sudah banyak dikisahkan. Dan ya, beliau ini adalah siapa? Ya, yang mengatakan ahadun ahad. Nah, ini adalah sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Ya, ini kisah yang keempat ya. Ya, yang telah mendapatkan begitu banyak siksaan yang tidak dirasakan oleh sahabat yang lain. Ya, hal tersebut disebabkan ia berasal dari kalangan budak. Ya, jadi pada saat itu yang masuk ke dalam Islam ada yang dari kalangan orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu yang ya dia bukan budak. Ya, dia yang merdeka atas dirinya. Kalau budak ya mereka diperjualbelikan untuk apa? Untuk membantu kehidupan orang-orang yang ada di Mekah pada saat itu, termasuk di dalamnya adalah Bilal ya radhiyallahu anhu, ini termasuk budak. Nah, karena Bilal ini budak, jadi para majikan Bilal radhiyallahu anhu yang masih musyrik ini ya seperti bebas untuk menyiksa dia karena dia hanya seorang budak ya. Majikannya ini bernama Umayyah bin Khalaf ya. Umayyah bin Khalaf mengikat Bilal bin Rabbah ya dengan tali di lehernya. Lu bayangkan ya, mengikat dengan tali di lehernya kemudian diberikan kepada anak-anak. Nauzubillah, ya Allah ya, kasihan ya. Dan mereka menjadikannya mainan yang ditarik di gunung-gunung Mekah, tuh ditarik-tarik sama anak-anak. Bagaimana hinanya Bilal bin Rabbah pada saat itu ya radhiyallahu anhu. Ini salah satu siksaan dari Umayyah bin Khalaf majikannya. Nah, ini di Mekah ya, di Mekah pada saat itu. Dan apabila matahari telah terik, ya sudah panas banget, Umayyah bin Khalaf mengeluarkan Bilal radhiyallahu anhu dan merebahkannya di atas padang pasir yang panas. Ya kita ya kalau keluar dari kelas nih ke lapangan ya, turun ke lantai pertama ke lapangan ya siang-siang ketika kalian pulang sekolah itu udah panas ya. Panas di Bogor, ini Bogor ya, tetap panas juga, apalagi di padang pasir di Arab sana, ini panas banget ya. Lebih panas daripada kita di Indonesia di Bogor. Nah ya Bilal radhiyallahu anhu direbahkan di padang pasir itu di tengah teriknya panas matahari, kemudian meletakkan batu di atas dada Bilal radhiyallahu anhu. Umayyah bin Khalaf meletakkan batu di atas dadanya. Ya Allah, kasihan ya. Ini diantara salah satu ujian yang paling berat pada saat itu, yaitu yang ditimpa oleh Bilal bin Rabah. Dalam kondisi seperti itu, Umayyah bin Khalaf berkata kepada Bilal, saya akan memperlakukanmu seperti itu terus menerus hingga kamu mati atau kamu kafir, ya, tidak beriman kepada Muhammad. Itu kata Umayyah bin Khalaf. Ya, tapi dengan keimanan Bilal radhiyallahu anhu tetap berkata apa? Tadi yang Ustaz sudah katakan di depan, ahadun ahad. Ya, ahadun ahad. Ya. Maksudnya adalah Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Ya, ini untuk apa? Untuk menghinakan ajakan dari Umayyah bin Khalaf. Artinya dia menolak dengan keras, nggak mau. Karena iman sudah apa? Sudah tertancap di dalam hatinya Bilal radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ketika hal itu terjadi, Abu Bakar radhiyallahu anhu ini lewat ke situ, ya, lewat menyaksikan kejadian tersebut. Bagaimana Bilal radhiyallahu anhu ini disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Dan akhirnya ya happy ending ya, alhamdulillah, Bilal bin Rabah dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan menebus harganya ya, jadi dibayar ya agar Bilal bin Rabah ini bisa merdeka, tidak menjadi budak lagi. Dibayar kepada siapa? Kepada Umayyah bin Khalaf yang merupakan majikannya. Ya, alhamdulillah ya terbebaslah Bilal radhiyallahu anhu dari siksaan majikannya sendiri ya. Oleh siapa? Oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena ditebus. Dan dia pada sejak saat itu menjadi orang yang merdeka, tidak menjadi budak lagi. Nah, itu adalah keempat kisah bagaimana para sahabat ya,
sangat baik di dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, di tengah-tengah Di tengah-tengah cobaan yang menimpa. Ya, di akhir Ustadz ya menyampaikan salah satu ayat dalam ayat Al-Qur'an, ya, surat Al-Ankabut ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan beriman begitu saja dan mereka tidak diuji? Nah, ini adalah tanda ya bahwasanya ini adalah ayat bukti bahwasanya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita jadikan kisah ya keempat para sahabat tadi menjadi motivasi untuk kita agar kita semangat di dalam beriman. Ya, cobaan kita di hari ini itu tidak lebih berat dibandingkan dengan cobaannya para sahabat ketika ya masa-masa awal datangnya agama Islam. Itu saja mungkin ya, semoga saja apa yang Ustaz sampaikan bisa bermanfaat pada kalian. Untuk tugasnya adalah kalian membuat ya rangkuman poin-poin penting dari kisah yang sudah Ustaz sampaikan. Insya Allah tidak banyak karena kisahnya hanya singkat-singkat saja dari 4 sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, itu saja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ustaz hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Semoga Allah mudahkan dalam mengerjakan tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.